Halo pemirsa, apa kabar? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. 39 peneliti dari 32 negara mengklaim bahwasanya saat ini virus corona atau COVID-19 dapat menyebar melalui udara atau airborne. Para peneliti juga meminta WHO untuk segera merevisi tentang cara penularan virus corona yang sebelumnya melalui droplet dari mulut atau hidung. Nah, inilah topik yang akan kita bahas hari ini, cara penularan virus corona. Tapi tetap tenang pemirsa, supaya kita juga bisa menghadapi ini dengan baik, supaya tidak mengganggu kesehatan mental kita. Nah, sebelum kita membahas tentang topik kita hari ini, kita akan membahas beberapa mitos atau fakta seputar gangguan kesehatan mental yang mungkin saja terjadi selama pandemi COVID-19. Kita lihat yang pertama ya, mitos fakta yang pertama adalah memiliki gangguan mental adalah orang gila. Nah, ini stigma yang sering kali terjadi di masyarakat ketika ada orang dengan gangguan jiwa selalu identik dengan orang gila. Namun apakah betul orang gila atau gangguan jiwa itu sama atau beda? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua. Orang produktif tidak mungkin terkena gangguan mental. Nah, mungkin pemikirannya adalah ketika kita produktif berarti waktu kita masih banyak dihabiskan untuk hal-hal yang positif, bekerja, belajar, dan lain sebagainya. Sehingga tidak kemudian membebani pikiran kita sehingga akhirnya mengganggu kesehatan mental kita. Kita akan bahas nanti ya di segmen selanjutnya. Mitos fakta yang ketiga, gangguan mental dapat sembuh tanpa bantuan profesional. Nah, ini penting juga harus kita bahas karena sebenarnya kalau kita memiliki beban pikiran yang berat, banyak masalah yang kita hadapi dalam hidup, apakah kita bisa menyelesaikan ini sendiri atau kita harus ketemu dengan profesional, entah itu psikolog atau psikiater untuk segera mengatasi permasalahan dalam hidup kita supaya tidak menumpuk gitu ya hingga akhirnya menjadi bom waktu yang bisa membahayakan kesehatan mental kita. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya. Orang dengan gangguan mental berbahaya. Nah, ini sering terjadi di masyarakat kita. Kalau ada orang bilang, jangan deket sama dia gangguan jiwa gitu. Karena biasanya orang dengan gangguan jiwa atau dengan kesehatan mental yang terganggu biasanya nekat untuk melakukan apa saja. Terutama dalam hal kejahatan atau kriminalitas. Bahkan mungkin banyak yang melihat di sekitar kita ada berita-berita tentang pembunuhan yang terjadi karena ada orang dengan gangguan jiwa. Nah, apakah memang betul seperti itu atau tidak bisa menyebabkan kejahatan? Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya. Oke. Mitos fakta yang terakhir, gangguan mental terjadi karena terlalu lemah. Nah, ini mungkin karena demotivasi, banyak masalah yang terjadi dalam hidup, akhirnya membuat dia mengalami gangguan kesehatan mental yang bisa berbahaya bagi dirinya. Karena mungkin kurang motivasi atau kurang perhatian dari keluarga atau orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, itulah beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mental selama pandemi. Nanti kita akan bahas di segmen selanjutnya. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini, cara penularan virus corona. Tapi di segmen sebelumnya, tadi kita sudah membahas beberapa mitos atau fakta seputar kesehatan mental yang mungkin saja terjadi selama pandemi ini. Nah, untuk mengungkap apakah itu benaran fakta atau mitos belaka, saat ini kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Miss Audrey Susanto, MPSC Psikolog CAS dari The Mind Oiler. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Miss Audrey, apa kabar? Baik, selamat pagi. Selamat pagi, hari ini Miss Audrey cantik sekali. Terima kasih. Miss Audrey, hari ini kita akan membahas beberapa mitos dan fakta seputar kesehatan mental selama pandemi. Seperti kita tahu bahwasanya mungkin dari bulan Maret kan banyak orang WFH seperti itu. Akhirnya mungkin ada yang kemudian di rumah tidak bersosialisasi sehingga tidak ketemu banyak orang, penat, jenuh, kemudian ditambah dengan beban pikiran tentang pandemi virus corona yang sangat mematikan itu, tingkat mortalitasnya tinggi seperti itu. Nah, kemudian banyak yang mungkin merasa ada gangguan kesehatan mental jiwa sehingga akhirnya kondisinya terganggu. Nah, kita akan coba bahas satu persatu ya Miss Audrey. Yang pertama adalah apakah benar memiliki gangguan mental adalah orang gila? Nah, ini sering kita dengar di masyarakat. Orang dengan gangguan mental itu selalu dikaitkan dengan orang gila. Betul atau tidak? Enggak betul. Jadi kalau misalnya dengan
konotasinya bahwa harus marah-marah, harus gila dan semua segala macam, tidak betul. Jadi gangguan jiwa atau kita bilang isu kesehatan mental itu banyak banget spektrumnya, banyak banget jenisnya, banyak banget penyebabnya, dan simptom-simptom yang terlihat itu sangat-sangat berbeda. Ada yang sangat aktif banget, jadi kayak harus cari kegiatannya banyak gitu ya. Ada juga yang lebih low mood, ada juga yang lebih kayak nggak pengen keluar, nggak pengen ketemu dengan orang. Jadi kalau misalnya pertanyaannya, apakah isu kesehatan mental pasti akan gila? Jawabannya jelas tidak. Banyak banget yang macam-macamnya, banyak banget spektrumnya, banyak banget simptomnya, dan banyak banget dalam kondisi-kondisi yang kayak tadi Mas bilang gitu, keluarnya beda-beda gitu. Jadi nggak harus bahwa kalau punya isu kesehatan mental pasti gila gitu. Oke, tapi apakah kemudian ketika orang mengalami gangguan kesehatan mental, itu ujung-ujungnya bisa menjadi gila, Miss Audrey? Nggak pasti seperti itu. Nah, biasanya kan kalau yang dibilang bahwa, oh gila itu apa yang kita lihat kayak di sinetron, atau misalnya yang kita lihat biasanya di jalanan atau kayak gitu ya. Kalau itu konotasinya gila gitu ya, no, absolutely not. Jadi masih banyak banget gangguan-gangguan kesehatan mental atau kita bilang isu kesehatan mental yang tidak seperti itu gitu. Kalau yang orang awam tahu atau yang masyarakat tahu itu kan yang kelihatannya di TV kayak apa gitu ya. But kita sebagai mental health practitioner, kita melihat begitu banyak spektrum, begitu banyak simptom-simptomnya, begitu banyak yang terjadinya tuh masih lebih lebar lagi dibanding itu semua. Oke, tapi kalau orang gila sendiri pasti ada masalah dengan kesehatan mentalnya juga berarti ya, Miss ya? Nah, mungkin saya kasih frame-nya dulu ya. Kalau misalnya orang-orang yang lihat yang banyak diisukan tentang gila itu seperti apa, mungkin kita apakah entah itu depression, apakah itu entah schizophrenia, dengan diagnosis yang berbeda-beda, itu pasti akan beda banget nih. Nah, itu balik lagi tergantung konsepnya gila tuh kayak apa gitu kan. Nah, itu yang biasa orang nggak banyak tahu. Tapi pastinya kalau dengan kondisi-kondisi tertentu, misalnya kayak yang tadi Mas bilang, kita nggak bisa keluar, nggak bisa jalan-jalan, biasa makan di luar juga nggak bisa gitu ya, itu pasti akan membuat kita semakin ada perubahan secara emosi gitu ya, ada perubahan perasaan yang seperti kayak aku pengen keluar kok nggak bisa, terkungkung gitu, tapi itu nggak langsung harus dinyatakan punya gangguan mental. Jadi kita sebagai psikolog, kita punya standar-standar tertentu untuk berapa lama kah, simptom apa yang terlihat, itu yang kita lihat lebih dalam gitu. Oke, berarti memang beda ya antara gangguan kesehatan mental dengan gila gitu ya. Oke, kita lanjut ke mitos fakta yang kedua, Miss Audrey. Apakah benar orang produktif tidak mungkin terkena gangguan mental? Mungkin karena masih muda, tidak mungkin terkena gangguan kesehatan mental. Seperti apa ini? Jadi enggak, jadi banyak yang kita bilang high functioning atau misalnya dalam case-nya klien-klien saya autism, kita bisa bilang high functioning autism. Mereka bisa sangat berfungsi dengan baik, bisa sangat produktif gitu ya. Kita udah banyak lihat kejadian-kejadian misalnya para artis-artis yang very productive, very entertaining, tapi sebenarnya mereka battling with depression. Itu apakah mereka nggak produktif? Absolutely, they are very productive, tapi mereka juga bisa mengalami gangguan mental gitu. Jadi mungkin untuk teman-teman yang sekarang lagi nonton juga bisa mulai lebih aware gitu. Belum tentu teman-teman yang produktif itu mereka nggak punya challenge dalam hidupnya dia gitu. Jadi tetap mereka bisa aktivitas seperti biasa, tetap bisa produktif, tapi mereka juga inside they're battling with something gitu. Oke, tapi sebenarnya kalau seperti selebritas, public figure, dan rata-rata kebanyakan orang, faktor risiko utamanya adalah dari financial pressure atau social pressure, atau ada personal pressure juga? Setiap orang bisa akan punya cost yang beda-beda. Jadi kayak maksudnya tadi nanya penyebabnya apa ya, bisa terjadi karena beda-beda. Bisa jadi mungkin karena kondisi ini saya punya teman yang juga kehilangan orang tuanya karena virus corona ini. Nah, itu kan beda banget ya. Ada yang karena kehilangan pekerjaan, tapi mereka sama-sama juga merasa secara mentalnya ada terguncang sedikit. Jadi bisa karena berbagai banyak macam alasan gitu. Jadi bisa karena sibuk, bisa karena overload kerja, bisa juga karena financial issue, bisa juga karena relationship issue. Penyebab bisa dengan berbagai macam hal sih, Mas. Oke ya, berarti penyebabnya bisa banyak sekali ya, meskipun itu di usia produktif. Kita lanjut ke mitos fakta yang ketiga, Miss Audrey. Apakah benar orang dengan gangguan mental dapat sembuh tanpa bantuan profesional?
Nah, satu kata nih yang saya Ya. perlu mungkin untuk share juga ke teman-teman adalah konotasinya bukan kayak, "Oh, saya sakit lalu saya sembuh," gitu. Tapi Mhm. ada perubahan dan ada gejolak yang di dalam yang bisa kita support dan kita bisa eee, latih gitu ya. Jadi kayak misalnya kalau di dalam psikologi kita ada bilangnya namanya resilience atau kalau misalnya antibody secara psikologi itu yang semakin ditingkatkan. Jadi kalaupun ada masalah itu juga kita bisa lebih memproses dengan lebih baik gitu. Misalnya orang-orang yang sudah biasa memproses emosi dengan lebih baik gitu ya, udah biasa melihat oh kenapa ya saya kok ada perubahan seperti ini ya. Itu yang sebenarnya diproses. Dan datang ke mental health professional adalah bukan kita nih kasih terus sembuh gitu ya enggak. Tapi kita bantu kita melihat oh kondisinya seperti ini ya. Lalu biasa yang Bapak Ibu lakukan seperti apa? Oh kondisinya seperti ini ya. Biasa bagaimana Bapak Ibu meresponnya. Jadi tidak harus ke mental health professional, lalu apakah harus ke spesifik juga enggak. Jadi setiap orang bisa punya uh, antibody-nya beda-beda yang kita bilang Mhm. resilience-nya yang beda-beda. Tapi kalau misalnya memang kita udah merasa bahwa ini sudah sangat mengganggu produktivitas, relationship sehari-hari, the way that I look at myself, then go to any mental health professionals. Kalau misalnya memang kita nanti sebagai psikolog melihat bahwa oh butuh konseling, Mhm. kita akan provide dengan konseling. Kalau Oke. misalnya memang sudah butuh misalnya bantuan obat-obatan, kita akan suggest untuk ke psikiatri. So Oke. uh, nggak Oke. harus seperti itu gitu. Oke, tapi kalau kita melihat dari pandemi COVID-19 sendiri dari bulan Maret sampai sekarang Juli seperti itu, ketika orang mengalami gangguan mental ini masih bisa sembuh dengan sendirinya di masa pandemi ini yang kurang lebih 3-4 bulan ini, Miss Audrey? Support, you can get all the support, apalagi kayak sekarang kita bisa online, kalau dulu kan mesti macet-macetan gitu ya. Sekarang, no, we can actually support you. Kita bisa lakukan, ada banyak apps, even banyak Mhm. apps teman-teman saya ada develop apps juga, dan itu juga bisa support kita untuk dalam kondisi sekarang gitu. Gimana ya rasanya ya? Atau misalnya uh, kayak saya kemarin sempat bahas gitu bahwa tingkat perceraian semakin tinggi waktu di China waktu kemarin lockdown yang pertama kali gitu kan, dan bagaimana konselor-konselor juga saling support satu sama lain untuk ngebantu teman-teman yang sedang menghadapi masalah itu gitu. Oke, oke. Kita lanjut ke mitos fakta yang selanjutnya, Miss Audrey. Apakah Ya. benar orang dengan gangguan mental berbahaya? Tapi kalau kasusnya seperti sekarang saat ini 3-4 bulan belum terlalu berbahaya lah ketika masa pandemi ini ya, Miss Audrey. Oke, nah itu balik lagi kayak yang pertanyaan yang pertama tuh Mas, apakah ini, apakah itu gitu ya. Hmm. Kita lihat dulu, nah dari isu mental health itu kan banyak banget spektrumnya. Apakah yang memang low mood, bawaannya jadi nggak pengen keluar, atau memang jadi lebih aktif. Malah Hmm. banyak ya ketika mereka mengalami masalah jadi lebih aktif misalnya gitu kan ya, mereka jadi lebih lebih produktif. So kalau misalnya gangguan mental gitu kan misalnya atau mental health issue berbahaya berbahaya nggak buat orang lain atau buat even buat diri saya sendiri, tergantung dari spektrumnya apa, lalu diagnosisnya apa Hmm. gitu. Of course sampai level tertentu kalau memang ada keinginan menyakiti diri atau menyakiti orang lain itu butuh bantuan. Go seek for help kalau misalnya memang ada merasa ingin menyakiti diri sendiri atau menyakiti orang lain, langsung cari bantuan profesional. Oke, kalau konteksnya berbahaya selama pandemi nih, Miss. Kemudian mungkin karena tekanan finansial hingga akhirnya mentalnya mereka agak terguncang dan harus mencari pelampiasan untuk mencari rezeki atau uang penghasilan seperti itu. Apakah kemudian ketika kita lihat tindak kriminalitas terjadi agak meningkat belakangan ini menjadi salah satu impact dari mental mereka juga yang agak sedikit tergoyang? Kalau dari saya sendiri sih, kalau misalnya memang dasarnya mentalnya adalah kriminal gitu ya, it doesn't have to be kekurangan uang gitu ya. Mhm. Jadi, itu tergantung dari orangnya sendiri. Kalaupun saya susah misalnya gitu ya, Mhm. saya punya resiliensi yang tinggi, saya susah, saya akan usaha cari yang lain. Mental saya nggak akan mikir untuk kriminal dan mengambil dari orang lain. Mhm. Jadi balik lagi memang mentalnya sudah berpikir bahwa kalau saya kekurangan, saya harus ngambil dari orang lain. Jadi Oke. it does not have anything to do with mental health, tapi dengan mindsetnya dia, apakah saya merasa, oh sekarang karena saya susah, saya eligible atau boleh mengambil dari orang lain. Jadi Oke. it does not have to do with any Jadi, mental health issue. nggak ada relate antara pandemi dengan mental health yang memang mereka basic-nya sudah kriminal gitu ya. Oke, kita lanjut ke Ya, mitos fakta yang terakhir, Miss Audrey. Apakah benar boleh. gangguan mental terjadi karena terlalu lemah? Nah, ini juga ada hubungannya mungkin dengan pandemi saat ini yang di mana-mana orang mengalami banyak masalah hingga akhirnya terlalu lemah,
ya kesehatan mentalnya terganggu. Betul. Jadi tidak berarti dia lemah gitu. Misalnya contohnya dalam satu case satu orang misalnya depression. Lalu case kedua klien saya misalnya sama-sama depression. Dari dua klien yang sama itu kejadiannya kan beda. Ada yang satu karena ditinggal pacarnya setelah 7 tahun pacaran, nggak jadi nikah misalnya gitu. Yang satu itu karena orang tuanya meninggal dalam kecelakaan yang sama gitu. Apakah saya bisa bandingkan dua case itu? Jelas tidak. Berarti kita nggak bisa bilang bahwa ini lebih lemah atau ini lebih kuat gitu. Kita bukan bilang orang lemah, tapi sekuat-kuatnya orang kalaupun memang digempur terus dengan traumatic event kita bilang gitu ya, itu pasti akan jebol juga gitu. Kayak misalnya sama kayak antibodi tubuh. Kalau misalnya dikasih makanan jorok terus misalnya nggak pernah bersih, nggak pernah sehat, nggak pernah cuci tangan, ya pasti akan jebol juga, akan sakit juga gitu kan. Nah sama seperti dengan resiliensi tubuhnya kita, nggak berarti mereka lemah, tapi bisa jadi karena mereka memang juga orangnya juga kuat, karakternya juga kuat gitu ya. Tapi terus-menerus digempur dengan traumatic event, dengan emotional turbulence, itu juga pasti akan jatuh juga gitu. Oke, intinya selama pandemi ini kita harus tetap menjaga diri kita, kesehatan mental kita dengan baik dan tetap berpikir positif ya. Terima kasih Miss Audrey sudah berbagi bersama kami di Bincang Sehati. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga. Ya pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Miss Audrey, bagaimana cara kita tetap berpikir positif supaya mental kita tetap terjaga selama pandemi ini. Kami akan kembali saat lagi, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas topik kita hari ini yaitu cara penularan virus corona. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincang-sehati.itv. Dan telah bersama kami di studio Bincang Sehati, Dr. Debrina Dewi Lumanau, dokter relawan COVID-19. Kita langsung sapa, selamat pagi Dr. Debrina, apa kabar? Pagi, baik. Selamat datang di Bincang Sehati, hari ini cantik sekali. Terima kasih. Dok, ini kalau kita berbicara tentang pandemi COVID-19, ya mungkin diawali dari Wuhan di Tiongkok ya, dari akhir Desember 2019, kemudian mulai terjadi di Indonesia, mungkin dari Januari sudah ada, cuman belum terdetek mungkin ya. Terus kemudian baru ada case pertama itu kalau tidak salah di awal-awal Maret seperti itu ya. Nah, perkembangan pandemi COVID-19 di Indonesia sendiri seperti apa hingga saat ini sebagai dokter relawan COVID-19? Kalau kita ngomongin perkembangan, kita akan lihat angka, ya kan? Kalau kita lihat dari angka, lihat dari grafnya, masih naik. Masih naik ya? Jadi kalau ada orang yang bilang, wah udah second wave belum nih, kita first wave aja belum beres sekarang, gitu. Oke. First wave pun belum ada, ini saya a bit shocking ya gitu. First wave pun belum terjadi. Beres. First wave pun kita belum selesai. Jadi jangan kita ngomongin second wave karena first wave pun kita belum ada landai kurva belum landai kan masih kelihatan sekali masih naik terus kan. Oke, klimaksnya first wave pun belum? Kita sudah prediksi waktu itu. Klimaksnya mungkin di bulan-bulan Juni kali ya gitu. Buktinya kemarin beberapa hari yang lalu kasusnya melonjak jadi 2000-an sehari. Nah, itu kan artinya kapan ini puncaknya aja kita masih belum tahu sama sekali gitu. Oke, kalau kita lihat di awal-awal itu kan case-nya rata-rata harian di angka 300 sampai 400. Betul. Kemudian sekarang sudah 2000-an. Berarti ini ada sesuatu dong. Apakah kemudian ini peningkatannya sangat tajam sekali gimana ini, Dok? Saya juga nggak tahu gimana. Yang jelas tapi dengan adanya pelonggaran PSBB atau ya kalau di luar negeri lockdown kan. Tapi adanya pelonggaran-pelonggaran ini, adanya relaksasi ini pasti kita akan melihat angka yang lebih tinggi. Logikanya secara teori memang akan seperti itu, nggak bisa dimungkirin. Nggak mungkin dengan ada pelonggaran angka turun, itu nggak mungkin. Oke, tapi yang paling banyak terjadi memang penularan itu terjadi melalui droplet selama ini? Selama ini teorinya yang disupport oleh badan-badan besar seperti WHO dan CDC demikian. Oke. Lewat droplet. Oke, dan itu terjadi di semua negara ya?
Betul. Oke, tapi kalau kita berbicara ini isu yang terbaru. Betul. Nah, ini yang kemudian dulu sempat muncul juga isunya, cuman belum begitu booming. Nah, sekarang booming lagi tentang airborne. Ya. Nah, melalui udara. Apakah memang dulu kan bilangnya adalah virus itu menempel pada suatu benda sehingga kemudian katakanlah seperti droplet. Nah, sekarang kan kalau melalui udara berarti dia tidak menempel pada benda apapun. Apakah memang benar melalui airborne ini bisa terjadi penularan atau seperti apa sih, Dok? Ini perdebatan yang kayaknya sekarang lagi panas banget gitu ya di dunia sains, dunia kedokteran gitu. Jadi kenapa ini jadi perdebatan? Lagi-lagi sesuatu akan kita terus debatkan selama tidak ada bukti saintifik yang kuat. Penelitiannya untuk apakah ini airborne itu masih belum terlalu kuat dan terus terang untuk meneliti apakah suatu virus ini airborne apa enggak itu agak ribet. Jadi nggak segampang kita kita kasih virus ini di ruangan ketularan apa nggak segampang itu. Penelitiannya akan ribet sekali dan akan membutuhkan waktu. Jadi saya rasa untuk jawaban apakah ini airborne apa enggak butuh waktu yang benar-benar cukup panjang sebenarnya ya, untuk beneran tahu pasti apakah ini airborne apa enggak. Tapi yang memang kita ketahui sekarang yang namanya droplet itu kan ada ukurannya. Yang namanya aerosol itu juga ada ukurannya. Ya, yang mana aerosol itu jauh lebih kecil daripada droplet. Di saat partikelnya, di saat droplet atau aerosolnya ini sangat-sangat kecil, gravitasi udah nggak ada artinya. Artinya memang dia bisa melayang di udara. Dan kalau misalkan ada si aerosol atau droplet yang kecil itu lagi melayang dan saya kena nih gitu ya di depan muka saya, terus saya kena gitu, saya hirup dan ada virusnya. Dan mungkin saya imunnya lagi rendah, sehingga partikel yang sangat kecil itu pun sudah cukup untuk menjadikan saya infeksius, menjadikan saya terinfeksi virus itu, ya mungkin saya bisa kena. Nah, tapi apakah memang sifat virusnya seperti itu? Apakah sifat virusnya dia bisa mengikat ke, kan kita kalau droplet itu kan cairan sebenarnya, mengikat ke cairan yang kecil dan bisa terbang bebas di mana-mana itu masih tanda tanya. Karena kalau memang sifatnya seperti itu artinya penularannya harusnya lebih ganas daripada yang sekarang kita lihat. Seperti yang kita lihat di wabah measles waktu itu, campak, TBC, itu kita tahu itu airborne gitu ya. Karena memang penularannya sangat kuat, sangat kita lihatnya emang cepat sekali. Nah selama ini kan SARS-CoV itu mungkin kita lihat sekarang nggak secepat itu. Tapi lagi-lagi ini kita kejar-kejaran nih sama testing, seberapa banyak kita testing, seberapa banyak kita diagnosis kasus, itu kita masih kejar-kejaran sekali dengan itu. Oke, tapi kemudian kalau kita berbicara tentang droplet dan aerosol tadi, dengan ukuran aerosol yang jauh lebih kecil, itu bisa terjadi juga penempelan? Ya, kalau aerosol kita tahu, SARS-CoV itu bisa menyebabkan penularan lewat aerosol kalau memang diproduksi dengan keadaan tertentu, seperti misalkan orangnya batuk atau bersin kuat, atau di tindakan-tindakan medis, seperti kita misalkan mau intubasi atau masukin selang gitu ya, itu adalah prosedur-prosedur yang mungkin bisa menyebabkan aerosol, infeksi melalui aerosol, atau RJP, CPR, itu juga mungkin bisa menyebabkan itu. Nah, untuk tindakan-tindakan itu, karena kita sudah tahu pasti ini bisa aerosol nih, makanya kenapa tenaga medis kalau masuk ke ruangan zona merah, itu harus lengkap sekali gitu kan. Nah, saya rasa di sini, ini kenapa WHO dan CDC dan badan-badan besar lain masih agak nggak mau mengakui gitu kalau ini airborne. Karena kalau memang ini airborne, kayaknya satu dunia jadi harus pakai APD gitu loh. Jadi harus, iya kan? Karena kalau aerosol aja kita akan proteksi diri segitunya. Karena semua orang berisiko ya? Iya. Nah sekarang kalau kita bilang, oh oke, ini virus ini airborne, artinya satu dunia ini udah zona merah gitu. Jadi artinya semua orang harus, ya mungkin pakai APD lebih lengkap, terus ruangan-ruangan di rumah sakit yang sekarang mungkin nggak terlalu diharuskan untuk negatif pressure, tekanan negatif, semuanya harus tekanan negatif semua. Karena itu penting banget untuk nggak menyebarkan udaranya keluar gitu. Oke. Tapi kalaupun akhirnya itu, ya harapan kita tidak airborne ya kan, itu sangat mengerikan sekali, satu dunia bisa zona merah. Tapi kalau ke aerosol itu sendiri berarti awalnya juga mulai dari droplet dong, karena dia ke udara, atau seperti apa? Bisa iya, bisa enggak, karena tiap kali kayak sekarang kita ngomong aja kan pasti ada ukuran partikel si air ludah kita yang besar dan kecil. Kita nggak pernah tahu, kita juga nggak tahu mekanismenya gimana. Kan kita nggak bisa kontrol nih, mau dropletnya yang gede aja, yang kecil aja kita nggak bisa kontrol. Nggak bisa, okay. Tapi sangat mungkin waktu misalkan saya lagi ngomong terus dropletnya keluar, ada
angin yang keluar dari belakang saya terus memecahkan si partikel itu. Jadi dia lebih kecil gitu ya dan melayang di udara bisa juga. Bisa juga ya. Tapi apa yang kemudian ketika masih terjadi perdebatan, banyak para peneliti, ada 200 lebih peneliti kalau tidak salah saya baca, itu mempush WHO untuk bilang bahwa ini airborne loh gitu. Ya, lagi-lagi karena debat dalam dunia sains itu memang segitu, saya rasa memang segitu panasnya gitu ya. Di saat kita mengemukakan suatu opini yang berdasarkan sains, yang berdasarkan memang ada evidence-nya, dan kita memberitahu badan-badan yang lebih berwenang, yang lebih besar untuk membuat rules, untuk membuat aturan-aturan guidelines, tapi nggak dihiraukan, maka kita akan lebih bersuara lagi. Jadi itu saya rasa yang terjadi sekarang. Karena memang surat untuk nge-push WHO untuk acknowledge ini airborne itu sudah ada dari cukup lama. Cuman mungkin yaitu tadi dengan segala macam consideration-nya, karena harus peraturannya akan jauh lebih ketat di seluruh dunia gitu ya. Jadi WHO sama CDC masih yang iya nggak ya gitu. Makanya sekarang ada push lagi dari 240 saintis di dunia yang terkemuka gitu ya, untuk ini beneran airborne gitu, supaya benar-benar dipertimbangkan untuk perlu nggak nih kita protokol-protokol yang lebih ketat gitu sih. Oke, tapi kalau berbicara dari akhir Desember 2019, mungkin para peneliti juga sudah melakukan penelitian mereka seperti itu. Apakah kita tidak tahu hasilnya, apakah mereka memutuskan ini airborne atau tidak. Setelah 6 bulan kemudian muncul seperti ini, airborne yang semakin mencuat seperti itu. Apakah ini memang diawali dulu SARS-CoV ini sendiri memang sudah airborne, atau kemudian si virusnya ini sendiri sudah berkembang atau bermutasi sehingga bisa lewat airborne? Enggak, jadi menurut saya pribadi, kita ini sekarang lagi kejar-kejaran sama SARS-CoV itu. Artinya, banyak sekali yang kita nggak tahu tentang virus ini. Umurnya masih 7 bulan di dunia ini ya kan, kayaknya yang kita tahu ya. Sedangkan untuk beberapa penyakit, hampir semua penyakit, kita perlu bertahun-tahun untuk mempelajari satu penyakit itu khusus. Ini masih 7 bulan, masih banyak sekali yang kita nggak tahu dari virus ini. Dan saya rasa yang saya pelajarin sekarang nih, apapun yang saya pelajarin hari ini besok bisa berubah. Betul. Jadi apapun yang saya pelajarin sekarang, kayaknya virus ini tetap udah satu step di depan saya gitu. Gak kejar-kejar rasanya, masih belum tahu nih dapatnya gimana gitu. Saya rasa itu sih yang terjadi sekarang. Jadi apakah ini airborne apa enggak, dari dulu ya virusnya ya gitu aja. Kita aja yang nggak ngerti-ngerti tentang dia gitu. Memang harus butuh waktu yang lebih lama untuk meneliti apakah ini airborne atau tidak. Sama halnya juga dengan menemukan vaksinnya ya. Benar. Oke dok, nanti kita akan bahas lagi tentang cara penularan virus corona. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang topik kita hari ini, cara penularan virus corona. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv, dan kita masih bersama dengan Dr. Debrina Dewi Lumanau, dokter relawan COVID-19. Kita kembali lagi ke Dr. Debrina. Dok, ini mau tidak mau ketika kita berbicara tentang pandemi COVID-19 yang selalu digaungkan di seluruh dunia, tidak hanya di Indonesia, adalah tentang immunity atau imunitas seperti itu. Nah, sebenarnya kalau berbicara tentang imunitas, mau nggak mau kan sekarang kita harus bisa menyelamatkan diri kita dengan membentengi dengan imunitas itu sendiri. Kalau kita berbicara tentang imunitas, apa yang harus kita lakukan untuk membuat imunitas kita lebih baik supaya bisa menangkal virus corona itu sendiri? Nomor satu, dari mindset. Itu penting sekali. Pikiran positif itu saya rasa udah mungkin 60% mendikte satu tubuh kita untuk jadi lebih sehat gitu ya. Tentu akan diseimbangi dengan gaya hidup yang memang sehat gitu. Jadi makan makanan, kita tahu lah, kita bisa bedain lah sebenarnya makanan yang sehat sama nggak sehat gimana ya kan. Saya nggak perlu ngomong, oh harus gini, harus gitu. Saya rasa semua orang udah bisa bedain. Dan nggak perlu personal excuse ya? Dan iya betul. Nggak apa-apa, seminggu sekali gitu, nggak usah. Nggak usah. Gitu ya, junk food. Iya, karena saya rasa makanan yang sehat dan baik untuk tubuh kita itu kita nggak akan membuat kita merasa perlu untuk ada excuse cheat day atau apa, itu nggak perlu. Jadi pilihlah memang makanan yang sehat, yang seimbang, nggak berlebihan, semuanya in moderation gitu kan. Terus olahraga
Olahraga. Sebenarnya sesimpel itu aja sih, nggak ada yang lain sih, cuma 3 hal ini aja. Oke, tapi biasanya orang berpikir untuk membuat rilis dari stres gitu, salah satu caranya adalah enjoy the tasty food, eating gitu kan. Dan one of them adalah junk food yang menurut pemikiran mereka adalah tasty. Dan apakah ada hubungannya dengan enjoy the tasty food dengan pikiran positif? Memang kan balik lagi ke orangnya mungkin ya. Tapi saya selalu yakin kalau kita makan sesuatu yang baik, kita makan sesuatu yang baik untuk tubuh kita gitu, kita nggak akan pernah merasa bersalah, kita nggak akan pernah merasa sinful dalam makan itu, walaupun kita senang, tapi senangnya in a sinful way gitu. Saya rasa nggak akan seperti itu. Saya rasa kita akan merasa, oh enak, gue makan ini jadi lebih enak nih buat badan, jadi lebih peaceful, jadi lebih adem lah badan, kayaknya lebih sehat, lebih refresh gitu ya? gitu. Harusnya gitu. Oke, nggak gitu. Tapi akhirnya kemudian ketika makan, enjoy the food, tapi akhirnya guilty. Iya, harusnya nggak boleh gitu. Harusnya nggak boleh gitu ya, harusnya nggak boleh gitu. Oke, tapi kalau kembali lagi tentang imunitas itu sendiri, seberapa besar sih dok kemudian peranan imunitas dalam menangkal virus corona ini sendiri? Penting sekali, karena yang kita lihat sekarang, balik lagi ke epidemiologi, ke datanya yang kita lihat sekarang, usia semakin tua, di lanjut usia ini kita lihat virusnya semakin ganas, semakin progresif gitu ya. Jadi bisa nih yang saya pagi-pagi ketemu pasiennya ngobrol biasa, terus malam-malam perburukan, besoknya udah nggak ada, bisa. Itu lebih sering terjadi di orang yang lanjut usia. Di yang masih seumur kita, yang masih di bawah 40 tahun, cenderung lebih safe, cenderung lebih aman karena ya imunitasnya memang kita lebih baik daripada yang lanjut usia gitu kan. Jadi memang ada kecenderungan orang-orang dengan imunitas yang baik lebih aman daripada virus ini. Walaupun nggak selalu, that's not always the case gitu ya. Ada banyak juga yang masih muda, kalau boleh curhat sedikit, teman saya malah yang seumuran saya ada yang sekarang di ICU gitu ya. Padahal dia sehat. Jadi ada juga orang-orang special case ini yang imunnya sudah bagus, tapi tetap aja mungkin dapat strain virusnya yang ganas atau kondisi tertentu, jadi perburukan juga gitu. Oke, tapi apakah kan selalu kita dengar yang berisiko adalah lansia seperti itu. Kira-kira di range usia berapa itu bisa berbahaya dan apakah selalu lansia yang dengan penyakit penyerta atau tidak dengan penyakit penyerta? Untuk menjadi bahaya sebenarnya harus lansia dan ada komorbid, ada penyakit penyerta. Tapi harus diingat, lansia sendiri aja sebenarnya sudah masuk dalam faktor resiko penyakit ini menjadi lebih bahaya. Jadi bisa dibilang sebenarnya lansia itu sudah jadi komorbid, penyakit penyerta gitu ya. Jadi untuk kalau saya sih selalu menyarankan kalau sudah di atas 50 tahun harus jauh lebih hati-hati sih. Walaupun tidak ada penyakit penyerta. Oke, itu catatan penting untuk lansia di atas 50 tahun meskipun tidak ada penyakit penyerta juga tetap hati-hati ya. Karena berkaitan juga dengan imunitas yang mulai menurun seperti itu. Apalagi kalau kita berbicara tentang airborne yang mungkin saja bisa tertular dari sisi manapun meskipun itu masih dalam perdebatan ya. Baiknya kita tetap menjaga kesehatan kita gitu. Tapi kalau berbicara tentang satu yang ditunggu-tunggu oleh seluruh dunia adalah ketika berbicara tentang pandemi seperti ini adalah vaksin seperti itu. Nah, ketika kita sudah membentengi diri dengan imunitas gitu kan, tapi kan orang juga pasti butuh vaksin. Nah, kalau berbicara tentang vaksin itu sendiri berapa lama sih dok biasanya vaksin bisa akhirnya ditemukan? Kalau secara umum suatu vaksin itu kita bikin satu vaksin itu nggak sebentar. Rata-rata 10-15 tahun. Harusnya di dunia yang ideal. Ini kan tapi dunia lagi nggak ideal nih, ya kan lagi nggak normal gitu kan. Jadi semuanya di percepatan. Jadi harapannya tahun ini, akhir tahun ini sudah ada vaksin atau paling nggak awal tahun depan sudah ada vaksin yang ada di dunia ini. Nggak tahu sampai Indonesia kapan ya, beda cerita itu soalnya. Cuman harapannya tahun ini sudah ada. Oke, vaksin kan untuk mencegah ya dok ya. Tapi kalau untuk orang yang sudah terpapar COVID seperti apa? Yang kita nggak tahu sebenarnya adalah kalau misalkan orang ini sudah terpapar COVID, sudah pernah kena COVID, apakah bisa terinfeksi lagi apa enggak? Karena kan ini virus, strain-nya banyak. Seperti demam berdarah punya 4 strain. Jadi bisa 4 kali kena demam berdarah dalam hidup kita gitu ya. Nah, apakah SARS-CoV-2 ini halnya sama apa enggak? Kita masih belum tahu. Lagi-lagi karena masih 7 bulan umurnya gitu kan, kita masih kejar-kejaran sama ilmu virus ini. Oke, tapi kalau kita berbicara kemarin, ini sempat booming juga di Indonesia. Ada beberapa obat-obatan tradisional, eukaliptus juga itu. Itu bagaimana pandangan seorang dokter? Sejauh ini sih, saya kemarin juga sempat cari-cari lagi di jurnal-jurnal medis. Saya belum menemukan penelitian yang cukup kuat untuk mendukung teori itu. Sejauh ini yang
kita tunggu-tunggu untuk menyembuhkan ya. Karena menyembuhkan sama preventif kan beda. Untuk menyembuhkan kayaknya kita masih mengharapkan vaksin gitu. Bahkan yang beberapa measures yang terbukti lumayan kuat pun kayak transfusi plasma dan yang lain-lain itu masih perdebatan, semuanya masih dalam perdebatan. Antivirus kita ganti-ganti juga. Oke, tapi kalau berbicara tentang pengobatan seperti itu, sebenarnya ketika orang memang sudah terpapar virus COVID-19, ketika ada obat, entah itu apa bentuknya, tetap akan bisa sembuh? Balik lagi ke imunitas tubuh manusia. Oh, berarti obat-obatan juga tergantung dari imunitas si pasien ini sendiri? Karena di saat virus itu masuk ke dalam tubuh manusia, sebenarnya cara untuk menangnya adalah dengan membuat antibodi. Dan antibodi itu sangat tergantung dengan itu semua. Bagaimana kita dalam satu tubuh ini menciptakan suatu antibodi. Jadi istilahnya kita keseimbangan tubuh kita kan, homeostasis tubuh kita. Jadi semuanya kita bentuk gitu ya dalam tubuh kita supaya optimal, supaya efektif untuk membentuk si antibodi ini untuk melawan antigen atau virus yang udah di dalam tubuh. Oke, gitu. Seberapa lama kemudian tubuh kita bisa membuat antibodi itu sendiri? Atau setiap orang beda-beda? Setiap orang akan beda-beda, faktornya akan banyak sekali. Cuman ya memang harapannya begitu virus itu masuk, secepat mungkin antibodi akan terbentuk. Nah, kalau virusnya virus baru akan butuh waktu, makanya orang itu bisa sakit. Tapi kalau virusnya sudah pernah masuk, antibodinya akan terbentuknya cepat sekali. Makanya kalau sudah pernah terpapar virus itu biasanya nggak akan sakit lagi, karena antibodinya langsung cepet nih, geraknya gercep lah pokoknya gitu kan. Oh, gue udah kenal, langsung gini caranya buat ngebunuh dia gitu, kita udah tahu. Cuman kalau virusnya baru masuk, baru terregistrasi gitu, kita memang butuh some time untuk membentuk antibodi ini. Ini juga cara bagaimana vaksin itu bekerja juga demikian. Kita berikan, biasanya vaksin itu virus yang lemah, kita masukkan ke tubuh, supaya antibodi kita udah terbentuk dulu dengan virus ini, tanpa membuat kita sakit gitu. Jadi selanjutnya kalau ada beneran virus yang mau masuk ke tubuh kita, antibodi kita udah, oh gue udah pernah kenal dia kok, waktu itu si vaksin udah pernah memperkenalkan gitu. Oke, tapi kalau kita berbicara strainnya kan beda-beda, tipenya virus berbeda. Ada yang lemah, ada yang ganas seperti itu. Ketika mungkin katakanlah ada si A gitu, kemudian terpapar virus COVID-19 yang lemah seperti itu. Sehingga akhirnya terbentuk antibodi, kebetulan imunitasnya cukup untuk menangkal si virus ini sendiri. Tapi ketika someday, walaupun sudah terbentuk antibodi untuk virus yang lemah, ketika someday kena virus yang ganas, apakah kemudian akan terpapar juga dan ada efek ke badan? Nah, itu kita belum tahu. Tapi mungkin. Sangat mungkin. Sangat mungkin sekali. Berarti akan ada proses pembentukan antibodi baru kah di situ? Harusnya begitu. Karena lagi-lagi saya samain sama demam berdarah mungkin ya, karena demam berdarah yang kita udah lebih kenal lah gitu. Demam berdarah itu ada satu strain atau dua strain yang jauh lebih ganas daripada yang lain. Jadi makanya orang-orang sering bilang, oh kalau demam berdarah udah 3 kali pasti gawat banget yang ketiga gitu. Karena memang biasanya yang strain-strain yang belakangan kena, kalau udah 2 kali kena terus nggak apa-apa, biasa berarti sisanya tinggal 2 strain yang ganas ini gitu loh. Nah, saya nggak tahu SARS-CoV itu apakah akan demikian, apakah memang strainnya cuman ada 1, 2, 3, 4 di SARS-CoV itu kita masih belum tahu pasti. Oke, tapi posibilitas untuk kemudian katakanlah orang terpapar sembuh, posibilitas untuk terpapar lagi tergantung ke imunitas lagi atau seperti apa? Akan tergantung sama imunitas lagi. Meskipun sudah terbentuk antibodi? Ya. Oke. Anggapannya sekarang seperti TBC juga sama. TBC kan Indonesia kan baik banget ya TBC ya kan, banyak banget, cuman nggak pernah dibahas aja gitu. Di saat kita masuk ke bangsal orang-orang yang pasien-pasien TBC, kalau saya yakin kita semua terpapar gitu, medis dan perawat, semuanya yang masuk ke bangsal itu akan terpapar. Cuman apakah akan kena ke tenaga medis itu belum tentu. Apakah tenaga medis itu akan sakit dengan TBC belum tentu, tergantung imunitas lagi. Oke, ada banyak faktor imunitas dan lain sebagainya. Nah, kalau kita berbicara dari sisi geografisnya, banyak orang beranggapan bahwasanya apakah kemudian musim panas yang katanya bisa airborne itu terpapar sinar matahari bisa mati. Nah, apakah Indonesia juga termasuk negara tropis yang katanya ketika cuaca panas, musim panas itu bisa berpengaruh juga ke penyebaran? Saya juga berharapnya begitu ya. Cuman kalau kita lihat angkanya kok kayak nggak gitu deh. Apakah karena kita belum begitu memasuki musim panas atau seperti apa sih? Kurang panas apa di Jakarta? Saya juga harapannya gitu kan. Oh ya mungkin, kan kemarin teorinya banyak tuh. Oh nggak apa-apa kita Indonesia kuat, tropis, terus lembab dan lain-lain gitu kan, virusnya nggak kuat.
Tapi ya kalau memang itu teorinya seperti itu, angkanya harusnya nggak kayak gini sih. Nggak kayak gini ya, apalagi kita lihat di Surabaya juga panasnya kurang panas apalagi kurang panas dekat apalagi. laut. Oke, tapi sebenarnya virus itu bisa mati tidak sih dok ketika terpapar sinar matahari? Saya belum baca sebenarnya penelitian yang kuat banget untuk paparan sinar matahari, dan sinar matahari kan beda-beda. Sebenarnya yang dibilang virusnya itu bisa mati ketika dia kena ultraviolet kan, UVC terutama. Jadi tapi sinar matahari di Indonesia dan di luar negeri akan berbeda. Sinar matahari jam 9 sampai jam 12 siang akan berbeda. Jadi kalau bikin penelitian tentang itu juga kayaknya agak ribet karena harus pasti kan, matahari di Jakarta jam sekian itu bisa membunuh virus berapa persen, harus seperti itu bahasanya kan. Tapi kalau UVC emang sinar ultraviolet pada umumnya emang dikatakan bisa membunuh virus di luar tubuh manusia ya, bukan di dalam ya. Jadi percuma tuh kita lagi misalnya ada yang kena virus terus jemur-jemur sampai gosong. Ya, at least itu menjadi harapan kita ketika terjadi di aerosol dan itu airborne, meskipun harapan kita tidak terjadi di airborne ya dok ya. Oke, nanti kita akan membahas lebih lagi tentang topik kita hari ini. Bagi Anda pemirsa yang memiliki pertanyaan, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0212903244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tentang cara penularan virus corona. Kita kembali lagi ke Dr. Debrina. Dok, ini berbicara tentang COVID-19 yang sudah terjadi di Indonesia sejak Maret, April, Mei, Juni, ya masuk bulan kelima seperti itu. Sebagai relawan di COVID-19 sendiri, bagaimana dokter melihat pengalaman selama menjadi dokter relawan COVID-19? Iya, saya sering dengar kalau banyak yang bilang bohongan gitu kan. Ya, itu. Konspirasi lah, apalah, apa segala macam. Ini bukan bohongan. Ya itu. Real ya. It's very real, it's very konkret banget gitu ya yang saya lihat di lapangan. Dan lagi-lagi karena saya tekankan di sini, kita dealing dengan sesuatu yang kita serba nggak tahu, kita serba buta ya kan, kita nggak tahu virusnya di mana, kita nggak tahu sebenarnya virusnya itu sifatnya seperti apa, dan cara nyembuhinya itu kita juga nggak tahu gimana gitu. Stressful sih. Stressful ya. Jadi kalau ada anggapan orang ini konspirasi, ini nggak ada, dan akhirnya mereka udah nggak usah pakai masker, nggak usah cuci tangan, COVID nggak ada, itu gimana rasanya sebagai seorang dokter relawan yang setiap hari melihat kasus dan tingkat mortalitas yang sangat tinggi itu? Iya, ya sampai saya udah mau gimana lagi, karena mungkin karena saya lihat tiap hari gitu ya, seperti apa kasusnya di mata saya bagaimana gitu. Jadi ya udah nggak ada kata-kata sih untuk, karena udah habis aja kata-katanya buat menjelaskan kalau ini kurang real apa gitu. Sampai kadang-kadang saya berpikir mungkin harus lihat sendiri gitu ya ke dalam zona merah kayak apa situasinya baru mereka percaya. Itu sangat mengerikan sekali ya. Lalu bagaimana semangat teman-teman nakes semua yang ada di lapangan? Oh, kita sih saya yakin semua sejawat di seluruh dunia malahan nggak akan pernah nyerah untuk hal ini. Nggak akan pernah menyerah ya. Lakukan yang terbaik. Pokoknya do the best and let God do the rest gitu ya. Oke, dok, ini melihat kasus pandemi COVID-19 yang sangat luar biasa tinggi, mau tidak mau kita harus memulai dari diri sendiri untuk menjaga kesehatan, menjaga kebersihan demi menghindari terpapar virus corona. Dan selanjutnya kita akan membahas beberapa tips supaya kita tetap aman seperti itu ketika ada di rumah. Bagaimana cara atau tips yang baik untuk terhindar dari paparan virus corona. Kita lihat yang pertama, dok. Gunakan sistem zonasi di rumah. Nah ini bukan hanya PPDB ya, bukan hanya siswa saja yang mau masuk sekolah pakai sistem zonasi, tapi juga kita berbicara COVID-19 juga ada sistem zonasi supaya kita bisa tahu kemana saja riwayat perjalanan kita. Itu juga harus didetailkan perjalanan kita dari mana juga harus tetap tercatat ya dok ya. Sebenarnya gini, sistem zonasi di rumah itu sistem yang waktu itu saya bikin sendiri karena waktu saya dari Wisma Atlet saya pulang ke rumah, saya merasa ini kok gue merasa lebih gak nyaman di rumah daripada di Wisma Atlet. Karena kita keluar kan, kalau di Wisma Atlet kan kita tahu gitu ya, ini udah semuanya udah di rapid, udah semuanya negatif, jadi kita merasa aman dan kita tinggal di zona kuning. Jadi nggak akan ke zona merah tanpa APD. Sedangkan di rumah kan kita nggak tahu siapa yang terinfeksi. Nah, itu. Jadi saya bikin sistem di mana memang di bagian luar rumah itu zona merah. Artinya begitu dari luar saya mau masuk ke zona kuning di teras, di depan ruang tamu gitu, saya harus cuci tangan. Dan di zona kuning itu saya harus mandi dulu.
untuk dan mandi dan ganti baju gitu ya. Jadi apalagi kalau misalkan saya habis pulang dari rumah sakit, bajunya pasti saya rendam di cairan disinfektan gitu. Setelah dari zona kuning, setelah saya mandi, baru saya bisa masuk ke zona hijaunya nih. Zona hijaunya di kamar, di tempat nongkrong lah di rumah di mana. Oke. Jadi ini ada teman saya, ini personal issue-nya teman saya sebenarnya. Dia benar-benar mungkin karena ya memang harus waspada kan, patuh protokol kesehatan. Setiap beraktivitas dari luar rumah, entah itu cuma ke warung atau kemana gitu keluar rumah, dia memang ada satu ruangan khusus di rumahnya, di luar rumahnya. Dia memang sediakan satu space khusus. Dia akan take off seluruh outfitnya dia dan fully, sorry to say, naked gitu ya. Dan mandi sampai di tahap itu bagaimana? Ya sebenarnya sistemnya akan seperti itu juga, cuman mungkin kalau saya sih lebih pilih di dalam rumah gitu ya untuk fully naked mandi, beneran mandi. Jadi mungkin nggak harus di luar juga, tapi kalau ada kamar mandi yang bukan di dalam kamar, mungkin itu bisa dijadikan zona kuning. Jadi kalau waktu kita masuk ke dalam rumah, ya tujuan kita pertama adalah ke zona kuning dulu untuk mandi dulu. Jadi dekontaminasinya di dalam kamar mandi itu begitu keluar ya sudah mandi, udah pakai baju yang udah disiapkan gitu ya, yang udah bersih, dan baju kotor langsung dimasukkan ke cairan disinfektan. Oke, zonasinya di luar rumah merah, ada yang kuning, ada yang hijau seperti itu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Siapkan disinfektan dan masker. Ini juga protokol kesehatan harus sedia di rumah. Harus sedia di rumah. Lagi-lagi karena disinfektan akan penting untuk misalkan tadi saya bilang mau ganti baju. Terus kalau misalkan dapat paket dari luar nih, paketnya harus cepat-cepat masuk kulkas atau harus cepat-cepat kita ambil lah gitu. Nah, ada baiknya kalau kita semprot dulu dengan cairan disinfektan. Saya pernah bahas gimana caranya bikin cairan disinfektan sendiri di rumah karena sebenarnya nggak perlu beli. Dari WHO CDC juga sudah merekomendasikan bisa bikin sendiri di rumah. Pernah saya bahas itu di Instagram. Cuman cairan pemutih dan air dalam suhu ruangan dicampur aja, rasionya itu 1:48. Jadi 1 itu cairan pemutih, 48 itu air rumah aja biasa. Dan rekomendasinya ini diganti tiap 24 jam. Oke. Itu sudah efektif. Oke, itu yang simpelnya ya. Oke, yang ketiga kita lihat tipsnya. Gunakan disinfektan sesuai standar. Nah, ini juga yang barusan kita bahas ya, harus sesuai standarnya. Kita lanjut yang keempat. Gunakan masker. Seberapa efektif sih dok menggunakan masker? Efektif sekali. Jadi dari semua penelitian yang sudah ada, cara untuk kita preventive measures yang paling terbukti secara kuat hanya pakai masker, social distancing, dan PHBS. Oke. Face shield juga perlu? Face shield tambahan. Tapi lebih penting pakai masker. Oke, baik. Terima kasih Dr. Debrina sudah hadir di Bincang Sehati hari ini, sangat menginspirasi. Semoga harapan kita ini tidak airborne dan Indonesia dan dunia bisa terlepas dari pandemi COVID-19. Terima kasih dok, selamat bertugas kembali dan sehat-sehat terus. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsehati.id. Saya Radha Madlis pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.